Tuhan, pasalnya yang ke-33, akan meneruskan dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, Keluaran pasal 33 pada minggu yang lalu kita telah berhenti di ayat ke-11. Dan mari kita teruskan dengan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita memulainya membaca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya minta Pak Anggoro bisa membaca untuk kita sekalian. Dua ayat ini, 12 dan 13. Keluaran 33 ayat 12 dan 13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat ke-13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Terima kasih, Pak Anggoro. Jadi kita perhatikan di sini, saudara-saudara, ada seperti sesuatu yang terdengar janggal, terdengar aneh. Bagaimana Musa bisa berkata, engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Sementara di ayat yang kedua, Tuhan sudah mengatakan bahwa malaikat diutus berjalan di depan Musa atau di depan Israel. Mestinya bukan karena Musa tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan di ayat yang kedua. Buktinya, Musa sendiri yang menulis kitab Taurat, termasuk tentu saja kitab Keluaran ini. Nampaknya ini merupakan ekspresi Musa di mana dia mengharapkan Tuhan sendiri yang menyertai, bukan malaikat. Jadi Musa mengharapkan Tuhan sendiri yang menyertai seperti yang sebelum-sebelumnya juga Tuhan lakukan. Saudara, kemudian ada di sini Musa mengatakan mengenal Tuhan melalui diberitahu jalan Tuhan. Berarti mengenal Tuhan bukan berdasarkan apa yang manusia rasakan atau apa yang manusia inginkan tentang Tuhan, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan kepada manusia, baik itu petunjuk, kehendak, hukum, dan sebagainya. Mengenal Tuhan yang sejati bukanlah berangkat dari manusia, tetapi berangkat dari Tuhan. Ya, Tuhan yang menyatakan siapa dirinya dan apa yang menjadi jalan-jalannya. Bukan manusia atau mereka yang menyusun gambaran tentang Tuhan dan kehendaknya seperti apa. Inilah namanya mengenal Tuhan melalui diberitahu jalan Tuhan. Lalu di dalam ucapannya juga di sini Musa sampaikan, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ya. Sekalipun Musa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, istilah lainnya adalah memperoleh perkenanan dari Tuhan. Dan ini juga berkali-kali dikatakan seperti yang kita juga bisa lihat di dalam ayat 12 maupun nanti di dalam ayat 17. Namun Musa tidak berhenti untuk mengutamakan Israel daripada dirinya. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi Musa selalu membawa bangsanya Israel itu untuk diingat oleh Tuhan, untuk dikasihi oleh Tuhan, ya, untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk bagaimana terus dipelihara oleh Tuhan, bukan dirinya, yaitu Musa sendiri.
yang kemudian dipentingkan, dipikirkan, atau yang kemudian disampaikan untuk supaya Tuhan yang terus mengingat dirinya, lalu kemudian melupakan menyampaikan Israel. Tidak demikian dengan Musa. Lalu saudara, kita teruskan dengan ayat yang ke-14. Saya minta Pak Niko boleh baca buat kita. Ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, terima kasih Pak Niko. Jadi di sini kita perhatikan di mana Tuhan berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau. Akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan Musa. Semula Tuhan telah mengatakan bahwa ia tidak lagi memimpin Israel berjalan. Tuhan akan menyerahkan hal ini kepada malaikat. Tetapi sekarang Tuhan mengatakan bahwa ia sendiri hendak membimbing mereka. Sekalipun Tuhan mengatakan membimbing engkau, ini tidak ada bedanya. Karena di dalam ayat yang kedua, juga ketika mengatakan malaikat yang akan memimpin, malaikat dikatakan Tuhan berjalan di depan Musa, bukan di depan Israel. Tetapi tentu artinya juga berjalan di depan Israel. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan Tuhan sendiri hendak membimbing engkau. Di sini artinya adalah baik itu Musa maupun juga seluruh Israel. Saudara, janji Tuhan untuk membimbing Israel ini merupakan sebuah jaminan bahwa perjalanan Israel ke depan ini akan dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Digabungkannya permohonan Musa ini tentunya bukan berarti ada kehebatan pada diri Musa, walaupun tidak bisa dilupakan atau tidak bisa kemudian dikesampingkan bahwa karena Musa memang melakukan perannya di dalam hal ini memohon kepada Tuhan. Tetapi walaupun demikian, saudara, apa yang menjadi persetujuan dari Tuhan ini lebih bukan kepada Musa tetapi kepada karakter Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan. Dan dikabulkannya permohonan Musa ini juga tidak berarti Musa tidak perlu terus menyampaikan permohonan ini ke depan. Nyatanya di dalam pasal 34 ayat yang ke-9, Musa melakukannya kembali. Karena ini terus-menerus mendidik dan melatih bagaimana bergantung terus-menerus kepada Tuhan. Dan bukan sebaliknya, ragu ataupun khawatir terhadap Tuhan. Lalu saudara juga dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan ketentraman. Besar kemungkinan berarti pekerjaan Musa akan menjadi lebih ringan atau mudah. Karena Tuhan sudah berjanji untuk membimbing, tetapi juga bisa diartikan bahwa mereka akan memperoleh tempat kediaman, yaitu Kanaan, seperti yang bisa dipahami dari nyanyian Musa di dalam pasal 15 ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-17. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat tepat untuk disampaikan, sekali lagi untuk menenangkan dan memberikan kelegaan serta keyakinan kepada Musa dan juga Israel bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, kepada keturunan-keturunan itu akan dipenuhi. Dan seterusnya, saudara, mari kita melihat ayat 15 dan 16. Dua orang saya minta untuk membaca. Saya minta Pak Andreas dan saya minta Pak Samuel. Silakan. Satu orang, satu ayat. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui
bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Baik, terima kasih Pak Andreas dan Pak Samuel. Saudara perhatikan perkataan Musa ini menyatakan betapa pentingnya kehadiran dan penyertaan Tuhan yang terus-menerus. Sehingga Musa meminta Tuhan untuk tidak menyuruh mereka berangkat meninggalkan Sinai tanpa Tuhan sendiri membimbing. Saudara, bahasa yang dipergunakan oleh Musa, kalau kita baca, jangan diartikan sebagai bahasa memerintah atau bahasa menyuruh, bahasa yang kasar, tetapi lebih kepada bahasa permohonan atau bahasa doa. Ya, memang kalau kita dengar, kalau kita baca, ini seperti tidak pas. Kenapa tidak pas? Kok berulang-ulang, ya, berkali-kali Musa menyampaikan hal ini. Tuhan sudah menyampaikan, tetapi Musa masih tetap melobi. Musa masih tetap terus berusaha sampai apa yang dia inginkan itu tercapai. Sehingga nampak seperti ada sesuatu di mana kurang baik untuk dilihat dari Musa. Begitu ngotot, begitu memaksakan kehendak diri. Tetapi kalau kita kemudian mau mengatakan tentang seorang yang begitu sangat berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apa saudara yang akan kita bisa saksikan bukti daripada hal tersebut dari dia? Kita bisa melihat dan kita bisa kemudian mengatakan bahwa inilah yang Musa buktikan. Bagaimana dia berkali-kali terus-menerus sampai Tuhan betul-betul menyampaikan hal yang meyakinkan dia. Oleh karena Musa betul-betul sangat bergantung dan berharap kepada Tuhan. Bahasanya memang nampak sebagai sesuatu yang seperti menyuruh, memerintah, memaksa. Tetapi saudara-saudara, sebetulnya tidak demikian. Ya, uraian mengenai hal ini lebih lanjut nanti kita akan menuju ke sana. Saudara perhatikan juga di sini ada di mana Musa sampaikan harapannya dan keyakinannya bahwa Musa dan Israel dibedakan dari segala bangsa. Bila diperhatikan, maka permohonan Musa ini didasarkan pada kemuliaan atau kebesaran Tuhan yang memang perlu disaksikan oleh mereka yang belum mengetahui. Dan harapannya akan tergerak untuk percaya. Ya, jadi kenapa Musa ingin supaya Israel itu terlihat berbeda dari bangsa yang lain? Ya, ujung-ujungnya sebagaimana kita sering mendengar bagaimana satu kebudayaan atau satu bangsa itu sering dipahami atau dimengerti melalui apa yang disembah. Sehingga ketika mereka kemudian melihat Israel di dalam segala kebesaran, maka tentunya akan mencari tahu siapa sesungguhnya yang menjadi sembahan Israel itu. Ya, oleh karenanya, saudara, ini yang menjadi harapan daripada Musa, supaya Israel menjadi berbeda dari segala bangsa yang lain, dan bangsa-bangsa yang lain kemudian bisa melihat bahwa yang berbeda itu adalah sembahannya berbeda. Dan dengan demikian sebetulnya kita bisa melihat yang menjadi pengharapan Musa adalah bagaimana bangsa-bangsa yang lain kiranya boleh tahu tentang Yahweh. Dan sekiranya mungkin beroleh kasih karunia juga untuk beroleh percaya. Ya. Kita teruskan sekarang dengan ayat 17. Boleh saya minta Pak Enrico membaca? Silakan. Ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ya, terima kasih Pak Enrico. Aku mengenal engkau. Agak lucu perkataan Tuhan ini, karena seakan Tuhan sebelumnya lalu kemudian kenal. Bukankah Tuhan itu pencipta? Bagaimana mungkin dia tidak kenal? Perkataan ini sebaiknya dipahami sebagai dekatnya hubungan antara Tuhan dengan Musa. Hal ini bersama dengan kasih karunia yang Tuhan berikan pada Musa, membuat apa yang Musa mohonkan dipenuhi oleh Tuhan. Ya, kita lanjutkan ayat 18. Dian, silakan baca. Ya, ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ya, terima kasih Dian. Saudara, mengapa Musa minta Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya? Tidakkah Musa sudah melihatnya di waktu-waktu yang lalu? Bukankah Musa juga masuk di dalam awan kemuliaan ketika bertemu dengan Tuhan di atas gunung? Ya, memang Musa sudah melihatnya di waktu yang lalu, dan Musa ingin melihatnya kembali di waktu sekarang, dan ikutnya. Bila kemuliaan Tuhan di waktu lampau menyatakan kehadiran dan penyertaan Tuhan kepada Musa dan Israel, maka kemuliaan Tuhan di waktu sekarang menyatakan bahwa Tuhan kembali hadir membimbing umatnya meneruskan perjalanan di depan. Dengan perkataan lain, kemuliaan Tuhan dipandang Musa sebagai persetujuan Tuhan atas kepemimpinan Musa atas Israel, dan jikalau Musa bisa melihatnya lagi, maka Musa memperoleh keyakinan bahwa sekali lagi kepemimpinannya didukung dan diberkati oleh Tuhan. Bila sebelumnya kemuliaan Tuhan hadir atas inisiatif Tuhan, dan sekarang atas permintaan Musa, maka sekali lagi hal ini menyatakan perkenanan Tuhan atas Musa. Ya. Jadi kita melihat di sini Musa bukan hanya puas dengan apa yang Tuhan katakan, Musa juga ingin dipuaskan dengan apa yang Tuhan nyatakan, yaitu diperlihatkannya kemuliaan Tuhan, menjadi penegas bahwa Tuhan benar kembali memimpin dan menyertai Israel. Dua ayat berikutnya 19 dan 20. Saya minta Bu Kiki dan juga Ibu Rita. Silakan dibaca satu orang satu ayat. Ayat 19. Tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyuruhkan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ayat 20, lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Baik, terima kasih Bu Kiki dan juga Bu Rita. Jadi saudara, perhatikan Tuhan berkata, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Kata kegemilangan ini bisa dipahami sebagai keindahan atau kemegahan atau keagungan. Lalu seperti apa hal itu akan dilewatkan di depan Musa? Jawabannya adalah segala sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan Musa sebagai indah, megah, agung, yang membuat Musa tidak ragu bahwa kehadiran Tuhan melintas di depan Musa. Memang ini seperti sesuatu yang abstrak dan dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak betul-betul nyata. Tetapi mestinya sebagaimana yang Musa perlu, itulah yang Tuhan nyatakan.
sebagaimana yang juga dikatakan di sini bahwa Tuhan memberi kasih karunia kepada siapa yang Tuhan ingin beri kasih karunia. Berarti apa yang Tuhan nyatakan akan dipahami Musa seperti yang Musa harapkan. Dan dengan demikian, Musa dapat meyakini bahwa Tuhan akan kembali membimbing umatnya. Lalu bagaimana dengan dikatakan di dalam ayat 20, di mana Musa tidak tahan memandang wajah Tuhan? Apakah ini berarti bahwa Musa tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan juga? Penafsir yang bernama Douglas Stewart mengatakan bahwa melihat kemuliaan Tuhan ini utamanya bukanlah secara visual. Mungkin pada awalnya sedikit secara visual, tetapi setelahnya lebih kepada apa yang indera bisa rasakan. Karena kalau melihat wajah Tuhan itu mati. Ya. Tidak ada penjelasan yang terlalu detail untuk hal ini, sehingga kita juga berhenti sampai keterangan tersebut. Lalu ketika dikatakan Tuhan akan melewatkan segenap kegemilangannya, pertanyaannya juga, apakah Musa dapat memahami seluruhnya? Tentunya tidak, ya. Karena beda kualitas antara Musa dengan Tuhan. Namun dapat dipastikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang buruk yang Musa rasakan dari segala yang diperlihatkan yang adalah baik itu. Ya, jadi bagaimana bisa kemudian Musa memahami ketika seluruh daripada kegemilangan Tuhan itu diperlihatkan, dilewatkan di hadapan Musa. Kalau Musa bisa memahami itu semua, saudara, maka Musa sudah setara dengan Tuhan. Tetapi paling tidak melalui apa yang Musa bisa jangkau atau Musa bisa raup, itu membuat Musa cukup untuk memahami sekali lagi bahwa Tuhan beserta dengannya, beserta dengan Israel, dan akan memimpin perjalanan mereka ke depan. Dan berkaitan dengan menyerukan nama Tuhan, Tuhan ingin supaya Musa semakin yakin, sama seperti ketika Tuhan melewatkan segenap kegemilangannya. Kalau nama yang didengar Musa adalah nama yang selama ini ia ketahui, tentu Musa semakin yakin bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Dibandingkan jikalau kemudian tidak ada hal itu, atau kemudian yang terdengar oleh Musa bukan nama Tuhan, tetapi nama yang lain. Tentu saja hal itu akan menjadi aneh dan malah justru menakutkan bagi Musa untuk kemudian mempercayai sosok yang sedang berbicara dengan dia. Ternyata bukan sosok yang sama seperti yang selama ini dia kenal. Tapi faktanya tidak demikian. Tuhan menyampaikan, mengatakan, menyerukan namanya seperti yang selama ini Musa ketahui dan dengar. Terakhir, saudara, 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Saya minta Pak Edwin, saya minta Ibu Diana, dan Julianus. Ya, 3 ayat, silakan satu orang satu ayat. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Ayat 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. 23. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ya, terima kasih Pak Edwin, Diana, dan juga Julianus. Saudara, perhatikan di sini ada suatu tempat dekatku
Ya. Di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Karena Tuhan berdiam di Gunung Sinai, maka tempat yang disebut dengan gunung batu itu terletak di Gunung Sinai. Lalu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana Musa tidak dapat melihat wajah Tuhan, maka Musa diberi kesempatan untuk melihat belakangnya Tuhan. Sekalipun seperti yang manusia pada umumnya alami, di mana melihat belakangnya orang tidak sepuas melihat wajahnya orang, tentu ada pikiran seperti itu juga ketika Tuhan hanya memperlihatkan belakangnya. Tetapi sekali lagi, ini bukanlah pilihan. Bila Musa dapat melihat wajah Tuhan, maka Musa akan mati. Apakah itu yang manusia inginkan? Karena itu, melihat belakang Tuhan pun cukup, dan hal ini juga berarti bahwa Tuhan hadir. Ya, jadi memang berbeda sekali, saudara, kualitas antara Musa dengan Tuhan. Musa manusia, Tuhan bukan manusia. Ya, jadi kalau kita memakai takaran atau parameter sebagaimana yang manusia pakai terhadap manusia, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan itu dinilai aneh, bahkan mungkin dinilai tidak sopan, ya. Seperti seolah-olah semacam apa ya, semacam pepatah, tapi saya lupa persisnya bahasanya bagaimana. Kalau misalnya orang dikatakan tidak sopan, itu salah satunya adalah datang memperlihatkan muka, lalu pulang memperlihatkan punggung. Jadi artinya kan sebetulnya kalau datang kelihatan mukanya, ya pulang juga kelihatan mukanya. Ya, datang say hello, pulang juga pamit, begitu kan? Kalau tidak, kalau cuma lihat depannya, waktu datang, lalu waktu pulang lihat belakangnya, ya itu menjadi sesuatu yang orang kemudian pikir bahwa orang ini tidak menghormati orang yang tadi telah diberi salam. Ya. Orang ini menganggap remeh atau menganggap rendah orang yang kepadanya mungkin dianggap sebagai orang yang tidak penting. Tetapi kalau kita kemudian mengkaitkan ini atau mengharuskan ini kepada Musa, kepada Tuhan, maka yang terjadi justru celaka. Ya. Kalau orang yang datang memberi salam, pulang lalu tidak pamit, ya, atau memberikan punggung, lalu kemudian si tuan rumah marah, maka memang tuan rumahnya yang benar dan berhak marah. Tapi ini Tuhan memperlihatkan diri kepada Musa dan kemudian memperlihatkan punggungnya. Lalu kemudian Musa yang marah. Kalau Musa yang marah justru makin runyam. Karena memang sudah seharusnya demikian. Tuhan hanya memperlihatkan punggung dan bukan memperlihatkan wajah. Dan sekalipun sebetulnya ini merupakan satu apa ya? Kita kalau membaca Tuhan memperlihatkan wajah, benar-benar memperlihatkan wajah, Saudara. Itu merupakan sesuatu yang kita perlu pahami tidak demikian, ya. Karena Tuhan itu roh. Jadi wajahnya bagaimana? Wajah yang seperti apa? Ya. Itu sulit untuk kemudian bisa dimengerti. Tetapi untuk menyampaikan yang namanya wajah itu sebagai apa, Saudara? Seringkali dipahami sebagai orang itu memperlihatkan wajahnya. Berarti orang yang diperlihatkan wajah adalah orang yang dihargai. Mereka yang memperlihatkan wajahnya berarti mereka yang menghargai. Ya. Nah, jadi Tuhan bagaimana kemudian berkenan atas umatnya, menghargai umatnya, maka dikatakan Tuhan menampakkan wajahnya. Padahal wajah Tuhan itu, apakah memang Tuhan punya wajah? Padahal Tuhan itu bukan manusia yang berwajah. Jadi istilah wajah ini kita jangan terlalu mempersempitnya menjadi satu artian wajah seperti manusia pahami sebagai wajah.
Ya, tetapi kalau begitu apa, Pak? Ya memang sesuatu yang juga masih abstrak, ya. Ya. Musa saja yang tahu, ya. Musa yang tahu, dan Musa pun ketika menjelaskan dengan satu bahasa yang umumnya manusia pahami, tetapi sekali lagi kalau boleh dikatakan ini merupakan bahasa yang bersifat personifikasi supaya manusia umumnya memahami. Tetapi tidak seperti demikian sesungguhnya. Ketika misalnya tangan Tuhan tidak apa sudah, tangan Tuhan itu penuh kuasa. Apa Tuhan benar-benar punya tangan? Nah, itu kan sesuatu yang kita kemudian baru merasa, oh iya, ya mestinya itu satu bahasa supaya kita manusia memahami. Tetapi Tuhan tidak betul-betul gambarannya persis seperti yang manusia kemudian gambarkan. Kecuali memang ketika Tuhan berinkarnasi. Ya. Dengan demikian maka kemudian kita bisa melihat adanya perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan yang adalah roh, sementara manusia berdarah, berdaging, sekalipun juga ada roh. Tapi roh itu berada di dalam tubuh, sementara Tuhan tidak bertubuh, tidak berdarah, tidak berdaging. Baik, saudara dikasih oleh Tuhan, dua hal yang saya ingin kita sekalian renungkan bersama dari bagian yang kita baca. Yang pertama saya angkat mengenai percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Ya. Pernahkah saudara datang ke sebuah rumah makan dan saudara ingin menikmati makanan yang khas dari rumah makan itu? Dan sesudah makanan yang saudara pesan itu saudara nikmati, saudara merasa tidak puas. Padahal beberapa kali saudara datang ke rumah makan itu, tidak pernah sekalipun saudara kecewa hingga kali itu. Selidik punya selidik, kemudian diketahui bahwa yang memasak makanan yang saudara makan kali itu bukan tukang masak atau koki yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Karena kokinya berhenti bekerja. Misalnya. Setelah tahu itu, lalu saudara tidak lagi makan di situ. Atau saudara kemudian cari tahu, koki itu sekarang pindah ke rumah makan di sebelah mana. Supaya saudara kemudian menikmati makanan tersebut. Walaupun sama-sama katakanlah nasi goreng, ya beda tangan yang membuat bisa beda hasil atau beda rasa, ya kan? Atau pernahkah saudara datang ke sebuah tempat cukur rambut dan tidak sengaja ketemu tukang cukur yang cocok? Potongannya rapi, harganya masuk akal, sikapnya saudara puas, ya, sopan, dan mungkin bagi sebagian orang ada juga orang yang tidak terlalu suka ketika ditanya ini, tanya itu, jadi semua rahasia pribadi pun diketahui, gitu ya. Ini misalnya tukang cukurnya hanya bertanya sebatas yang perlu, kalau tidak ditanya dia tidak mencari tahu, ya. Maka lain kali kalau saudara perlu cukur, saudara tentu akan kembali ke tempat cukur tersebut. Hingga suatu ketika saudara mau cukur lalu datang tempat cukur rambut langganan, dan ternyata tukang cukur langganan itu sedang sakit. Ya, bisa jadi saudara terpaksa juga menerima cukur oleh karena mungkin saudara sudah rambutnya begitu panjang, ya, terlalu panjang, atau mungkin rumah cukup jauh sehingga merasa kalau harus nanti kembali lagi untuk cukur lagi di situ, harus bolak-balik, atau kemudian saudara harus menunda untuk cukur lain kali, ya, saudara rasa lebih baik sudah cukur di situ. Tapi kalau misalnya tidak,
maka saudara akan minta nomor HP dari tukang cukur langganan saudara. Kan? Dan kemudian saudara bisa janjian, dan saudara kembali akan ke tempat tersebut ketika tukang cukur langganan itu sudah bisa masuk kerja. Ya, kalau dipikir-pikir ya, mengapa bisa ada sikap-sikap seperti ini ya? Bukan sikap yang salah sebetulnya juga. Ya, namanya kepuasan ya, yang didasarkan karena kepercayaan, lalu juga kita membayar. Jadi kita berhak untuk kemudian mempertimbangkan untuk menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan yang kita harapkan. Ya, kita punya hak untuk memilih, kita punya hak untuk memperoleh apa yang menurut kita itu baik dan memuaskan. Sikap-sikap seperti ini, saudara-saudara, muncul karena ada yang namanya kepercayaan. Kepercayaan yang ada pada setiap orang tentang sesuatu, seseorang, dan hal-hal lainnya, itu bisa membuat orang akan bereaksi, berespon, bertindak, atau mengambil keputusan berdasarkan kepercayaan yang dimilikinya itu. Nah, seperti itulah yang kita bisa lihat pada Musa di dalam bagian ini. Musa sangat bersungguh-sungguh memohon agar Allah mengabulkan permohonannya, yaitu Allah hadir di tengah-tengah umatnya dan memimpin Israel menuju Kanaan. Walaupun telah disampaikan bahwa malaikat diutus Tuhan untuk memimpin Israel. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan. Bagaimana Musa tidak menjadi seorang yang memaksakan kehendaknya sendiri, ngotot. Ya. Dan bukankah itu hal yang tidak baik? Kita perhatikan dulu kembali kepada Musa. Bagi Musa, dipimpin oleh malaikat itu beda dengan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan alasannya sebetulnya cukup sederhana, saudara. Malaikat, ya masa bisa menahan. Malaikat itu sudah jelas-jelas jauh. Karena apa? Pelayannya Tuhan. Bagaimana mungkin selama ini sudah merasakan dipimpin oleh Tuhan, terus kemudian dipimpin oleh malaikat? Walaupun malaikat itu pasti mengikuti instruksi Tuhan. Tetapi malaikat ya tetap malaikat. Malaikat bukan Tuhan. Malaikat punya apa? Malaikat punya keterbatasan. Malaikat juga, ya mestinya dia perlu melapor atau perlu bertanya dulu kepada Tuhan jikalau kemudian menghadapi sesuatu yang di luar perkiraan. Seperti yang bisa kita saksikan dengan rapat antara komisi di DPR ya dengan kementerian tertentu. Berapa kali terjadi anggota DPR menyampaikan protes karena menterinya tidak hadir, tapi diwakilkan oleh yang lain. Anggota DPR memprotes kalau bicara langsung dengan menteri, maka jawabannya bisa cepat dan otoritatif. Ya, sedangkan yang mewakili menteri masih harus menunda jawaban. Mungkin kalau bisa lewat telepon, kalau tidak, mungkin harus ketemu dulu sama atasannya, ya, sama menterinya. Harus kasih tahu kepada atasannya dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kemudian sebelum menyampaikan jawaban kepada anggota DPR di dalam rapat tersebut, harus ada persetujuan dari menteri. Dan barangkali juga persetujuan itu dibutuhkan juga tertulis. Karena ini bukan menterinya langsung. Sama seperti kalau kita, apa saudara? Kalau kita mau urus perpanjangan STNK misalnya. Kalau kita tidak bisa datang langsung, kita minta diwakilkan orang, orang itu harus membawa surat kuasa dari kita. Ya. Dan kalau ada hal-hal yang kemudian ternyata terjadi di mana tidak cukup dengan hanya surat kuasa itu, maka yang diberi surat kuasa tersebut tidak bisa diproses lagi. Dia harus kembali untuk minta surat kuasa yang baru lagi untuk hal yang lain lagi misalnya.
Nah, demikianlah saudara-saudara, Musa itu memohon supaya Tuhan bersedia seperti dulu ketika berada di tengah-tengah umatnya memimpin mereka. Jangan Tuhan serahkan hal itu kepada malaikat, karena berbeda sekali dipimpin Tuhan dengan dipimpin malaikat. Ya, Musa sudah pernah menyaksikan, mengalami bagaimana Tuhan sendiri pimpin. Dan juga ada waktunya di mana malaikat dikatakan pernah Tuhan minta untuk memimpin. Sehingga sangat jelas Musa sangat mengerti perbedaan itu. Walaupun kita sendiri mungkin merasa bahwa ya apa bedanya, misalnya kita kemudian bilang paling itu cuma beda satu keasinan, satu kurang asin. Lain loh saudara, ini tidak soal makanan. Ya. Dan jangan lupa, soal makanan saja kita bisa cerewet. Ya. Kalau kita punya uang, maka kita bisa pilih, kecuali kita tidak punya uang. Maka mau makanan itu terlalu asin atau kurang asin, karena dia murah, dan karena uang kita terbatas hanya sebatas semurah itu, maka kita tetap terima saja. Tapi kalau kita bisa pilih, kita bisa punya uang, pilih mana yang sesuai selera kita, tidak mungkin akan kita pikir itu selera kita. Ya. Apa yang dilakukan Musa ini menunjukkan bahwa Musa percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Musa bukan hanya percaya lalu tidak masalah kalau malaikat kemudian yang memimpin. Kalau seperti ini, maka Musa hanya percaya tetapi tidak bergantung penuh kepada Tuhan. Musa tidak demikian. Musa percaya penuh kepada Tuhan sehingga ia tidak berhenti untuk terus berusaha hingga Tuhan menyatakan berkenan untuk kembali memimpin Israel. Ini yang tadi saya sampaikan. Sikap Musa ini bagi saya itu dalam pikiran saya yang mencoba untuk mengakomodasi pikiran semua orang. Musa ini ngotot. Musa ini memaksakan kehendaknya, minta Tuhan memimpin dan menyertai langsung, lalu tidak mau dipimpin oleh malaikat. Padahal yang mau untuk malaikat yang pimpin. Apakah sikap Musa ini adalah sikap yang baik? Dengan kata lain, apakah Musa bukan sedang berusaha dalam tanda kutip menjadi Tuhan? Karena dia mau atur Tuhan. Ya. Meminta Tuhan harus tunduk kepadanya. Padahal seharusnya Musa yang tunduk kepada Tuhan. Bagaimanakah sikap Musa ini bisa dikatakan sebagai sikap yang benar bila kita sering diajar untuk tidak memaksa Tuhan mengikuti kemauan kita, sementara Musa terlihat memaksa Tuhan. Bagian orang tentu akan melihat sikap Musa ini memaksa Tuhan. Dan ini tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang sering dikatakan sebagai memaksa Tuhan. Saudara, Musa meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan memang pernah berikan. Sementara banyak orang memaksa meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan tidak pernah beri kepada mereka. Sekali lagi, Musa meminta kepada Tuhan, garis bawahi, apa yang Tuhan memang pernah berikan. Sementara banyak orang memaksa meminta kepada Tuhan, garis bawahi, apa yang Tuhan tidak pernah beri kepada mereka. Maka atas dasar apa mereka memaksa Tuhan harus mengikuti kemauan mereka? Kalau Musa memaksa Tuhan, dalam tanda kutip tapi ya, karena Musa merasa bukan sedang meminta apa yang berlebihan.
Bagaimana bisa berlebihan? Karena Tuhan sudah kasih kok, sudah pernah kasih. Berarti bagi Tuhan itu tidak berlebihan untuk diminta lagi. Musa pernah Tuhan beri, yang sekarang tidak lagi diberi. Ya, itulah maka Musa dalam tanda kutip memaksa. Padahal Musa bukan meminta lebih. Mengikuti ya. Dan selanjutnya, saudara, kalau memaksa Tuhan dan pemaksaan itu adalah salah, berarti Musa akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memenuhi permintaannya. Namun, saya percaya Musa tidak akan demikian. Sedangkan orang Kristen atau siapapun memberi apa yang mereka sendiri belum pernah terima, meminta apa yang pada yang seharusnya mereka dapat, dan ketika kemudian tidak dapat, mereka rasa mereka seharusnya dapat dan ternyata mereka tidak dapat, mereka akan demo sama Tuhan, memboikot Tuhan, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi melayani, tidak mau lagi tunduk dan menjalankan firman Tuhan dengan setia dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi bedakan Musa dalam tanda kutip memaksa Tuhan dengan orang banyak memaksa Tuhan. Bedanya Musa meminta apa yang pernah Tuhan beri. Musa tidak meminta melebihi apa yang dia terima. Dan yang kedua, kalau sampai Tuhan akhirnya tidak memberi, saya percaya Musa tidak akan kemudian memboikot Tuhan. Karena baginya Tuhan is the first, Tuhan adalah yang utama, dan dia adalah yang sekunder. Kehendak Tuhan harus jadi, kehendak dia kalau boleh jadi, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kehendak yang pertama, kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan? Bila di dalam hal-hal yang seharusnya bisa kita anggap biasa, seperti soal makanan, soal potong rambut, soal hobi apapun, selera apapun, saudara-saudara, kita sampai, perhatikan ya, kita sampai tidak, tidak menyerah untuk terus-menerus berjuang sampai yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Betul-betul kita menuntut untuk memperoleh yang terbaik. Tidakkah kita juga berjuang, betul-betul menuntut penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita? Sebandingkah, saudara-saudara, penyertaan Tuhan yang seharusnya kita tuntut, tetapi yang seringkali kita kemudian dengan setengah-setengah, dengan malas-malasan, dengan yang enggak iya, dibandingkan dengan wah, makanan itu saya mesti dapat. Wah, masakan itu saya mesti nikmati. Wah, barang itu saya mesti punya. Wah, apa. Kita bisa berusaha berjuang ya, untuk semuanya kita tidak boleh ketinggalan. Tapi kalau soal penyertaan Tuhan dan bergantung sama Tuhan, ketinggalan tidak apa-apa deh. Tidak sekarang, besok-besok, lusa, atau minggu depan, bahkan tahun depan pun tidak apa-apa. Sesuatu yang amat-amat salah sudah sangat terjadi di dalam hidup. Maka ialah kita boleh terus menyatakan kebenaran ini di dalam hidup kita. Sambil terus bertanya, dalam hal apakah kita dapat mengatakan bahwa kita betul-betul percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan.
Kalau sampai ada orang itu ngotot harus bisa menikmati laku teh ya, di satu tempat, kalau tidak sampai ke situ, tidak akan pernah rasa tenang dan senang. Atau apa? Kalau saya sukanya kepiting, dan saya kemudian bela-belain. Kalau saya belum makan kepiting di situ, saya tidak akan pernah makan kepiting. Waduh, tapi kalau soal relasi sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, terus-menerus berserah sama Tuhan, nggak sengotot itu. Nggak sadar bahwa ada yang salah di dalam diri kita. Kita adalah orang yang sangat-sangat kasih. Yang kedua, saudara, saya ingin membagikan kepada kita bagaimana istilah yang sering kembali berulang. Tuhan itu begitu besar dan manusia itu begitu kecil. Ya. Lihat bagaimana jawaban Tuhan atas permintaan Musa agar Tuhan memperlihatkan kemuliaannya, di mana Tuhan mengatakan bahwa Musa tidak akan tahan memandang wajah Tuhan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya Tuhan itu dan betapa kecilnya manusia itu. Perhatikan baik-baik, saudara. Hanya memandang wajah Tuhan. Orang yang memandangnya tidak dapat bertahan hidup. Ini sesuatu yang kita sudah sering dengar, tetapi sesuatu yang betul-betul pernah tidak kita renungkan sampai sedalam-dalamnya. Kita ini manusia ini sehebat apa? Tuhan itu sehebat apa? Coba ya, adakah sesuatu yang manusia lihat yang mengakibatkan manusia mati? Ya, manusia lihat dan manusia kemudian mati. Yang bisa membuat manusia mati, mestinya ada sesuatu yang kemudian menyerang dia, entah menyerang penglihatannya, entah menyerang jantungnya. Tapi kalau menyerang penglihatannya harusnya apa, saudara? Kalau selama masih tidak nyambung ke otak, itu masih bisa apa? Buktinya kita lihat orang buta juga masih tetap bisa hidup. Ya kan? Orang diamputasi tangan ataupun kaki masih bisa hidup. Jadi orang kalau matanya kemudian rusak, diganti dengan mata misalnya buatan, atau bahkan tidak bisa diganti akhirnya matanya terpejam, tetap bisa hidup. Nah ini melihat Tuhan tidak bisa hidup. Luar biasa, saudara. Luar biasa menakutkan, luar biasa betapa besarnya Tuhan itu. Sampai-sampai mau tidak percaya, tapi ini yang dikatakan, masa nggak mau percaya? Ini yang dikatakan sendiri oleh Tuhan dan yang dialami sendiri oleh Musa. Ya kan? Bayangkan, melihat saja, saudara. Bukan Tuhan serang kita loh. Bukan Tuhan hajar kita. Tuhan terus memukul kita. Lalu mati. Tuhan tidak ngapa-ngapain. Cuma memperlihatkan dirinya. Dan kita melihatnya. Mati. Jadi kita ini siapa? Kita ini apa? Kita ini berapa besar? Kita ini berapa hebat? Kalau kita lihat tikus, saudara. Kita lihat semut. Tikus kan udah gede ya. Kita lihat semut. Kita matikan dia hanya dengan ambil di jari kita, lalu kita kemudian jepit dengan 2 jari, mati dia. Itu saja sudah memperlihatkan berapa besar gap-nya kita dengan semut. Tapi kita tidak ada. Kita lihat semut mati, saudara. Atau semut lihat kita, semut mati. Tidak ada, saudara.
kita lihat Tuhan, saudara. Nanti. Kecuali Tuhan bersedia untuk mengizinkan dirinya dilihat, sehingga orang yang melihatnya dibiarkan hidup. Itulah Musa. Dan sebagian orang yang di dalam kitab dicatat melihat sosok Tuhan. Nah, fakta ini harusnya membuat manusia kembali sadar siapa dirinya dan apa yang dia harus lakukan. Manusia harus tunduk, manusia harus takut kepada Tuhan. Dan malah kemudian melawan atau terus menolak. Tapi itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Di mana mereka tidak tunduk, mereka tidak takut kepada Tuhan, dan akibatnya seluruh dunia terkutuk, termasuk manusia yang merupakan kelahiran, merupakan keturunan yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa, saudara. Jadi orang-orang berdosa, dan sejak dari lahir, tidak ada seorang pun yang lahir yang tidak punya jiwa berontak kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat anak-anak itu waktu dilahirkan, bayi-bayi yang mungil dan lucu, menggemaskan, di dalam dirinya sudah ada potensi pemberontakan yang besar kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tidak beranugerah. Pemberontakan yang besar itu tidak berarti kemudian besar dia jadi teroris, dia besar kemudian dia melakukan pengeboman gereja misalnya gitu ya saudara. Tetapi dari sejak kecil sudah mulai tidak patuh, tidak taat, paling dekat kepada orang tua, di mana orang tua adalah wakil Tuhan. Itu sudah menunjukkan bahwa manusia terlahir sebagai orang yang memberontak kepada Tuhan. Karena tidak ada orang tua mengajar anak untuk memberontak kepada Tuhan. Demikian si orang tua sendiri pada waktu kecil. Juga sama, waktu dia kemudian menjadi besar, menjadi dewasa, dia juga sadar bahwa dia ada waktu saat masa di mana dia tidak taat kepada Tuhan. Dan itu namanya memberontak. Itu namanya tidak patuh. Itu namanya melawan. Dan manusia merasa, saya tidak butuh Tuhan, saya akan tetap hidup. Saya tidak butuh Tuhan, saya akan tetap bahagia. Saya tidak butuh Tuhan, saya akan tetap sukses. Tapi apa yang manusia dapati, saudara? Masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, yang tidak mampu untuk kemudian dia atasi, dia pikul, sehingga apa yang terjadi? Banyak kita mendapati orang-orang yang hidupnya makin hari makin rusak, makin hari makin hancur. Ada yang dipenjara, ada yang bunuh diri, ada yang terjerumus narkoba, ada yang bersembunyi atau melarikan diri, hidup tidak normal, dikejar-kejar orang, tidak bisa merasa tenang, bahkan bukan saja dikejar orang, merasa ada yang mengejar, padahal tidak ada yang mengejar. Ya, ada yang sampai tertekan dan gila, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ada juga memang sebaliknya, hidupnya lah, sehingga mereka merasa tidak perlu Tuhan, padahal sesungguhnya Tuhan kepada mereka. Nah, giliran nanti hari kiamat waktu datang, baru mereka kemudian terkejut-kejut. Ternyata kenikmatan selama ini tidak kekal dan begitu mudahnya lengkir. Tetapi mereka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka buat di waktu-waktu yang dulu. Saudara-saudara, saya percaya kita semua mengakui kebenaran ini. Tuhan besar, manusia kecil. Tapi kadang-kadang kita kurang menghidupi kebenaran ini atau kita menghidupinya setengah hati. Dan biarlah sekali lagi melalui apa yang kita dengar pada malam hari ini, kiranya sekali lagi kita diingatkan dan diperbaharui.